Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Afandi, NIM 222 10 10 634. Nama saya Ahmad Ubaidillah, NIM 222 10 10 632. Hai, nama saya Syahlul Rohimah Beryanti dengan NIM 222 1010 1 060 028. Perkenalkan, nama saya Fatimah Endang Ayu Evi Susanti, NIM 222 1010 60023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas tentang permasalahan dalam belajar speaking. Permasalahan tersebut kita di sini dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah lack of vocabulary. Lack of vocabulary adalah kurangnya kosakata. Permasalahan yang sering dihadapi tadi dalam speaking adalah minimnya kosakata sehari-hari. Karena minimnya kosakata ini, peserta didik jadi malu untuk mulai mengucapkan kepada sekitar. Dikarenakan semakin banyaknya kosakata yang kita pelajari, maka kita lebih mudah untuk kedepannya untuk berbicara kepada sekitar. Yang kedua adalah pronunciation atau pelafalan. Masalah pronunciation atau pelafalan ini tidak kalah pentingnya dengan menambah kosakata. Mengucapkan bahasa sering akan terasa sulit dikarenakan kita kurangnya latihan. Kita mungkin sudah hafal di kepala, namun sulit untuk menerapkan kepada sekitar kita. Yang kedua adalah confidence atau percaya diri. Kurangnya rasa percaya diri terlihat pada kurangnya sikap berani dalam bertindak dan mengambil setiap kesempatan yang dihadapi, dan juga kurangnya rasa percaya diri pada kemampuan diri sendiri. Yang kedua adalah kurangnya tidak memiliki teman untuk berlatih. Kesulitan yang terakhir adalah tidak memiliki teman berlatih. Nah, ini adalah salah satu kunci untuk melatih speaking kita, karena untuk meningkatkan speaking kita butuh teman berlatih. Untuk mengoreksi bahasa kita butuh teman bicara, untuk mengoreksi contoh dari pelafalan, kosakata, dan struktur grammarnya. Ya, itu saja dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi dari permasalahan mereka. Ya kan, nggak apa-apa. Yang pertama adalah lack of vocabulary atau kurangnya kosakata. Gimana sih caranya kita bisa menghafal dengan cepat vocabulary itu? Nah, yang pertama, kita bisa memiliki buku kecil atau buku saku ya, biasanya yang disebut dengan buku saku. Nah, apa sih isinya? Kita punya buku kecil tuh. Nah, fungsinya kita menulis kosakata yang belum kita ketahui. Nah, kita tulis semua di situ di dalamnya. Nah, nanti buku kecil itu kita bisa bawa kemanapun kita berada dan kita bisa menghafalkan. Dan dimanapun juga kita berada. Nah, yang kedua adalah pelafalan. Nah, pelafalan itu sangat sulit gak sih? Nah, gimana caranya? Nah, caranya kita sering mendengarkan lagu atau mendengarkan orang berbicara bahasa Inggris juga bisa, atau dengan cara watching movie. Kenapa kok seperti itu? Karena lebih sering kita mendengarkan pelafalan dengan baik, berarti kita sering mengikuti pelafalan tersebut. Kita akan mudah mengikuti cara pelafalan kosakata itu. Nah, yang ketiga yaitu confidence. Nah, ini confident, percaya diri. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Karena kebanyakan meskipun saya atau bisa didik yang lainnya juga sering mengalami hal seperti ini. Kenapa? Salah faktor utama dalam pembelajaran speaking ini adalah percaya diri. Kenapa? Karena meskipun kita menguasai kosakata atau kita mampu tentang struktur grammar, tapi kita tidak percaya diri untuk mengucapkannya, itu malah tidak ada progres apapun. Jadi, solusinya adalah carilah teman yang memang bisa mengajak kita untuk belajar speaking dengan baik, sehingga kita mampu menambah atau mengimprove skill kita dalam speaking. Nah, yang terakhir adalah tidak memiliki teman untuk berlatih. Nah, ini kebanyakan orang berhenti berlatih bahasa Inggris dan tidak memiliki teman untuk berlatih. Kenapa? Ya, karena mungkin mereka malu tadi, balik ke confidence-nya. Solusinya gimana? Nggak apa-apa, kita bisa mengikuti atau nggak bisa mendownload aplikasi yang di situ kita bisa berbicara bisa mencari teman untuk berbicara bahasa Inggris. Nah, contoh di Duolingo bisa, terus di Kik bisa, dan banyak aplikasi yang lainnya. Atau kalau kalian tidak ingin belajar secara online, kita bisa mengikuti kursus bahasa Inggris secara offline atau membuat satu kelompok dalam kelas. Nah, itu nanti kita gimana caranya kita membuat satu kelompok itu atau satu kumpulan belajar ini tadi untuk berbicara dan mengimprove skill speaking kita. Nah, dari saya solusi-solusi dari permasalahan tersebut nanti akan dibahas
strategi yang atau masalah paling cocok untuk meningkatkan skill speaking kita nih apa sih? Lanjut video selanjutnya ya. Baik, di sini kami akan menjelaskan terkait strategi yang cocok bagi permasalahan speaking. Jadi kami sepakat dalam kelompok 2 mengambil confidence. Jadi confidence yaitu kepercayaan diri dalam speaking. Hal ini dikarenakan kita dalam speaking bahasa Inggris harus mempunyai kepercayaan diri. Baik itu kosakata dalam penghafalan. Di situ kan harus terdapat confidence kita dalam partisipasi dalam belajar. Kayak gitu, dalam confidence dikarenakan siswa-siswa yang mana confidence-nya kurang. Mereka kurang praktek, malu dalam pelafatan, dan juga terkait cara bagaimana kita sebagai guru. Kami mengambil 5 metode. Yang pertama ialah kita sebagai guru harus membentuk kelompok, yang mana di kelompok tersebut agar mereka bisa mengamalkan teori belajar sosial. Selain itu, metode yang kedua ialah harus membuat topik semenarik mungkin. Setelah kita membentuk kelompok, kita harus membentuk sebuah topik semenarik mungkin untuk dibahas. Metode yang ketiga ialah mempersiapkan atau menyuruh kelompok tersebut untuk mempresentasikan atau saling diskusi sesama kelompoknya. Terus terkait metode yang keempat ialah fullback, yaitu setelah kelompok tersebut mendiskusikan sesuatu yang sudah dipersiapkan sebelumnya, ada feedback dari kelompok-kelompok lain. Metode yang terakhir ialah memberikan reward kepada kelompok-kelompok yang sudah berusaha menampilkan skill terbaiknya. Mungkin itu saja. Tahapan terakhir adalah tahapan evaluasi dalam pembelajaran speaking. Dalam metode Give Dialog, kita melatih kepercayaan peserta didik dan melatih belajar diskusi dengan baik sehingga para siswa tidak merasa tertekan dengan pembelajaran speaking yang ada. Kita dapat belajar dengan 2 metode, yaitu metode sosial dan metode kontekstual. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.